Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh pendidikan, yaitu Abdul Qahar Muzakir. Profesor Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir, seorang tokoh bangsa yang mendapat gelar pahlawan nasional dari pemerintah Indonesia. Penganugerahan itu berlangsung di Istana Negara pada 8 November 2019 oleh Presiden Joko Widodo. Abdul Qahar Muzakir lahir di Gunung Kidul 16 April 1907. Semasa kecil, ia tinggal di kawasan Kota Gede yang lingkungannya memiliki tingkat keislaman yang kuat. Ayahnya bernama Kiai Muzakir, seorang pedagang terhormat di Kota Gede. Sedangkan ibunya merupakan putri dari Haji Mukmin. Salah seorang saudara ibunya, yaitu Haji Masyudi, ikut membantu lahirnya organisasi Muhammadiyah di Kota Gede. Abdul Qahar Muzakir juga merupakan seorang cicit dari Kiai Hasan Busyairi, seorang guru agama dan pimpinan Tarikat Satariyah, yang dikenal juga sebagai salah satu komandan laskar Pangeran Diponegoro ketika berperang melawan Belanda 1825 hingga 1830. Abdul Qahar Muzakir wafat di Yogyakarta 2 Desember 1973 pada usia 66 tahun. Abdul Qahar Muzakir mengawali sekolah di SD Muhammadiyah Selok Raman, Kota Gede, namun hanya sampai kelas 2. Qahar melanjutkan ke Pondok Pesantren Gading dan Krapyak. Setelah itu, Abdul Qahar Muzakir melanjutkan ke Pondok Pesantren Membaul Ulum di Solo. Abdul Qahar Muzakir melanjutkan pendidikan di Universitas Kairo dan meraih gelar akademis dalam banyak bidang, seperti hukum Islam, ilmu pedagogi, serta bahasa Arab dan Ibrani. Pada tahun 1933 di Kairo, Muzakir mendirikan sebuah perhimpunan Indonesia Raya dan menjadi salah satu pimpinannya, sehingga ia berkecimpung di berbagai gerakan Islam dunia. Ia juga menjadi redaktur koran Al-Tasawrah dari Palestina. Pada 1938, beliau pulang ke Indonesia dan langsung terjun ke organisasi dakwah dan politik. Sejak 1953, Abdul Qahar Muzakir ikut dalam struktur pengurus besar Muhammadiyah. Dalam bidang politik, beliau melakukan pergerakan politik melalui Partai Islam Indonesia. Saat pemerintah Jepang mendirikan Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang lebih dikenal dengan BPUPKI, Muzakir menjabat sebagai anggota Dewan Penasihat. Ia termasuk salah satu tokoh yang mewakili nasionalis Islam dalam sidang-sidang BPUPKI. Dalam bidang pemerintahan, beliau pernah memasuki jawatan ekonomi pemerintah militer, markas besar tentara sebagai komentator luar negeri bersama Muchtar Lubis, dan di jawatan Kementerian Agama dengan pangkat sebagai pegawai tinggi tingkat 2. Setelah masa kolonial, fokus perhatian Abdul Qahar Muzakir lebih ditunjukkan kepada usaha memajukan pendidikan tinggi Islam. Sejak kembali ke Indonesia, beliau kemudian mengajar di Mu'allimin Muhammadiyah di Yogyakarta. 8 Juli 1945, beliau mendirikan Sekolah Tinggi Islam di Jakarta. Hijrahnya ibu kota Indonesia ke Yogyakarta, lantas Sekolah Tinggi Islam pun hijrah dan diresmikan kembali oleh Presiden Soekarno pada 10 April 1946 di Yogyakarta. Pada 1947, berubah menjadi Universitas Islam Indonesia. Profesor Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir menjadi rektor pertama sejak didirikannya Sekolah Tinggi Islam. Abdul Qahar Muzakir menjabat sebagai rektor selama 2 periode. Hal ini menjadikan Abdul Qahar Muzakir sebagai rektor paling lama menjabat, yaitu 15 tahun. Berdirinya Universitas Islam Indonesia, maka berkembang pula perguruan tinggi Islam lain di Indonesia, seperti Universitas Islam Negeri atau UIN yang sebarannya kini di Indonesia ada 50-an lebih. Selain itu, Qahar Muzakir juga terkenal karena tulisan-tulisannya yang telah diterbitkan di berbagai koran di Mesir seperti Al-Ahram, Al-Balagh, dan Al-Hayat. Abdul Qahar Muzakir juga memiliki kemampuan berbahasa asing seperti Arab dan Belanda. Ia juga memiliki kemampuan diplomasi yang sangat baik. Abdul Qahar Muzakir sangat berperan penting dalam pendidikan tinggi Islam Indonesia. Beliau dapat dikatakan sebagai perintis.
STI sendiri adalah cita-cita luhur para tokoh Indonesia yang ingin mendirikan pusat pendidikan tinggi yang bukan milik pemerintahan kolonial Belanda. Bersama Dr. Muhammad Hatta, Muhammad Natsir, Muhammad Rum, dan juga Kiai Haji Wahid Hashim, mereka berniat menjadikan sekolah tinggi Islam sebagai basis pengembangan pendidikan masyarakat pribumi yang bercorak nasional dan Islamis, serta menjadi tumpuan harapan seluruh anak bangsa. Bagi Abdul Karim Muzakir, syariat Islam akan memberi landasan yang kuat bagi negara. Abdul Karim Muzakir pada saat itu ingin menggagas sebuah perguruan tinggi yang diharapkan adalah suatu universitas perempuan berdasarkan Islam. Pemikiran itu terwujud dengan berdirinya Universitas Aisyah Yogyakarta pada 10 Maret 2006. Pandangan politik Islam Abdul Kahar Muzakir sangat visioner. Tidak hanya memikirkan kepentingan berbangsa, tetapi juga tentang bagaimana bangsa Indonesia mempunyai ideologi yang sesuai dengan nilai Islam. Hubungan antara Islam dan negara adalah relasi inklusif yang sinergis, saling menguatkan. Indonesia yang menggunakan populasi muslim ini harus menempatkan Islam sebagai kekuatan moral, modal dasar, dan sumber religiusitas utama bangsa ini.